Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chani Fitri Anissa dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Himitsu Rahasia Hadiah Ulang Tahun. Novel ini ditulis oleh ACTM, penerbitnya Bisturi PT Alex Media Komputindo. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2013, kota terbitnya di Jakarta. Terus juga buku ini terdiri dari 223 halaman dan 14 bab. Alasan saya memilih membaca novel ini karena kata-katanya mudah untuk dipahami dan memiliki konflik yang ringan tentang pergaulan remaja di masa sekarang. Jadi ceritanya itu ada dua orang sahabat bernama Tia dan Winda. Dia ini bersahabat dari kecil, terus rumahnya berdekatan, lahir bulan tanggalnya sama juga, di rumah sakit yang sama juga. Nah, mereka ini selalu bertukar hadiah pada hari ulang tahun mereka. Nah, mereka ini kayak kemana-mana bareng kayak anak kembar gitu. Nah, sampai umur mereka 10 tahun, si Tia ini pindah ke kota yang jauh dari kota Tangerang yang mereka tinggalin ini. Si Winda sama Tia ini di Tangerang. Si Tia ini pindah kota yang jauh gara-gara penceraian kedua orang tua si Tia ini. Jadi Tia ini ikut mamanya, terus ayahnya ini nikah sama wanita lain. Nah, sebelum si Tia ini pindah, malamnya si Tia ngajakin si Winda ke sekolah SD-nya untuk main buat terakhir kali. Nah, di situ si Tia sama Winda ini sampai manjat pagar gara-gara kan malam udah ditutup sekolah kan. Jadi nekat manjat pagar buat main ke lapangan sekolah keliling-keliling, terus ngeliat kodok-kodok juga kayak gitu. Nah, si Winda ini punya boneka kesayangan, terus gambar kodok namanya Kowin. Ini boneka kesayangan Winda, jadi kemana-mana dibawa sama dia, terus nggak boleh dipegang sama sekali sama orang lain. Sama Tia pun si Winda ini nggak mau, jadi benar-benar boneka kesayangan. Habis itu mereka ini duduk di pohon sambil ngobrol-ngobrol gitu. Mereka buat perjanjian kalau nanti 17 tahun pengen kubur kado di pohon itu, di bawah pohon itu, nanti digali bareng lagi pas umur 17 tahun. Nah, dia tuh buat perjanjian gitu buat 17 tahun nanti. Nah, sampai dia ngobrol lama-lama, akhirnya si Winda dicariin sama ayah mamanya ke sekolah. Dimarahin tuh si Winda di sana, disuruh pulang. Nah, pas lagi dimarahin, tiba-tiba si Tia tuh lari nyerobot boneka yang dipegang si Winda ini, boneka kesayangan Winda, si Kowin ini direbut sama Tia. Terus Tia lari ke rumahnya, tutup pintu. Nah, si Winda juga nangis-nangis, jadi nggak sempat ngejar si Tia ini. Nah, si Winda ini kan marah banget sama si Tia gara-gara ngambil bonekanya si Winda, ngambil si Kowin, boneka kesayangannya Winda. Nah, paginya ini si Winda mau ngambil boneka ke Tia sebelum Tia berangkat, tapi ternyata si Winda kesiangan. Habis itu mamanya datang nenangin si Winda, terus ngasih surat buat Winda dari si Tia ini. Isi suratnya itu tuh kalau misalnya Winda masih marah, berarti Winda nggak mau berteman lagi sama si Tia. Tapi kalau misalnya Winda nggak marah, si suratnya bakal dibales nanti sama Winda ke rumahnya Tia, karena di isi suratnya itu ada alamat Tia. Nah, akhirnya si Winda ini masih kesel sama Tia, jadi suratnya dirobek-robek terus dibuang ke jendela, jadi benar-benar udah nggak tahu kemana suratnya. Terus mamanya juga sempat lupa nyalin alamat si Tia ke kertas lain, jadi benar-benar nggak tahu alamat Tia itu di mana. Terus Mama Winda juga marah sama Winda karena nggak sempat ngeliat, jadi langsung disobek sama si Winda ini.
mamanya Winda juga cerita isi suratnya itu apa. Terus akhirnya Winda juga nangis lagi gara-gara dia nyesel ngerobek kertasnya itu. Dia nyesel sampai SMA dia juga kayak kenapa aku gak ngeliat dulu suratnya, jadi dia tahu alamat si Tia itu di mana. Sampai SMA kelas 11. Nah pas kelas 11 ini ada anak baru cantik banget, pindahan dari Jakarta. Nah pas perkenalan nama ini si Winda ini kaget karena namanya itu nama sahabatnya si Winda yang dulu, si Tia itu. Terus abis itu si Winda masih belum percaya kalau misalnya itu tuh sahabat dia yang dulu gitu, masih belum percaya karena emang beda banget, kayak cantik banget. Jadi Winda juga gak mungkin lah gitu. Nah pas pulang sekolah Winda ini kayak aneh gitu, kok ada sepatu sekolah gitu di mana di rumahnya Winda lagi ngobrol gitu. Ternyata ada anak SMA ngobrol sama mamanya Winda. Ternyata si Tia ini lagi main ke rumah Winda. Pas di situ juga kaget Tianya karena Winda beda banget, udah pakai kerudung, terus kayak bentukannya kayak gitu, terus gemuk juga. Jadi si Tia ini gak kenalin Tia juga nggak kenalin si Winda. Akhirnya mereka cerita kalau misalnya Tia itu dari kota yang jauh, mamanya meninggal, terus pindah ke Jakarta, disuruh ayahnya, tapi dia nggak tinggal sama ayahnya, ngekos. Jadi itu disuruh pindah sama ayahnya ke Tangerang, kota si Tia lahir kan di Tangerang. Ngekos juga karena si ayahnya ini nyuruh tinggal bareng, tapi Tia nggak mau tinggal sama ibu tirinya ini, bener-bener nggak suka banget sama ibu tirinya. Akhirnya dia cerita kan, mama Winda juga kaget karena mamanya Tia ini udah meninggal. Nah setelah Winda sama Tia ini kayak bareng-bareng lagi, si Winda ini kaget karena Tia ini bener-bener nakal banget, kayak gonta-ganti cowok, terus sering bolos, sering ngerokok juga. Ke Winda ini kan anak-anak baik gitu, kayak anak rohis, terus sering ke pengajian. Jadi kayak berbanding kebalik kepribadiannya sama si Tia ini. Nah si Winda ini ada niatan untuk menjauhin si Tia karena dia ini kayak ngebawa pengaruh buruk ke Winda gitu. Terus si Winda ini cerita ke mamanya kalau misalnya Tia begini, Tia nakal, Tia juga sering bolos. Terus kata mamanya jangan dijauhin, soalnya Tia tuh gak punya siapa-siapa selain kamu gitu. Gak punya siapa-siapa selain kita gitu. Akhirnya si mamanya Winda ini nyuruh Winda buat merubah Tia lebih baik lagi. Jadi si Winda mencoba kan bimbing Tia, tapi Tia juga kayak mau nggak mau gitu. Dia juga disuruh pengajian juga ogah-ogahan, terus malah makin sering ngerokok, malah makin sering ngebolos. Nah mereka berdua ini sempat cerita-cerita tentang perjanjian mereka pas umur 10 tahun itu, pas sebelum Tia pindah. Nah ternyata si Tia ini udah ngubur dari lama kado ke-17 mereka di pohon dekat sekolah mereka. Si Winda kaget karena kan dia belum sempat nyari kado, terus juga udah mau deket ulang tahun mereka berdua. Nah selang beberapa hari si Tia ini dapat kabar kalau misalnya si dia tuh disuruh pindah lagi sama ayahnya ke kota lain, ikut ayahnya pindah pekerjaan gitu. Jadi pindah rumah gara-gara kerjanya jauh ayahnya. Kan Tia ini kan ngekos, nah hidupnya tuh dibiayain sama ayahnya, gara-gara Tia ini bener-bener gak mau hidup sama ibu tiri si Tia ini. Jadi Tia ini ngekos sendiri, terus hidupnya dibayarin sama ayahnya. Nah kali ini ayahnya itu mau ngubah keluarga mereka biar jadi satu gitu sama si Tia, sama ibu tiri mereka. Tapi Tia ini benar-benar gak mau, dia benar-benar gak mau pindah.
Nah ayahnya ngancem kalau misalnya Tia nggak mau pindah lagi, hidupnya nggak bakal dibayarin lagi sama ayahnya. Nah Tia ini kan Tia frustasi sampai dia narkoba. Nah di situ Winda kaget karena kan dia baru tahu sampai Tia ini sampai megang narkoba gitu. Sebenarnya si Tia ini megang narkoba udah dari lama, udah dari Jakarta. Dia pindah ke Jakarta udah megang, tapi baru megang lagi pas ada masalah sama ayahnya itu. Tiap malam tuh Tia benar-benar selalu diteleponin sama ayahnya, nunggu keputusan si Tia ini benar-benar mau ikut atau mau tetap di Tangerang sama Winda, terus hidupnya nggak dibayarin sama hidupnya nggak dibayarin lagi sama ayahnya. Akhirnya jadi tiap malam tuh dia kayak selalu narkoba gitu, sampai 3 hari dia si Tia ini nggak sekolah. Nah Winda khawatir, akhirnya pulang sekolah Winda ke rumahnya Tia. Ternyata kebuka pintunya, ternyata Tia ini lagi bener-bener narkobanya itu bener-bener itu banget, kayak kuat banget. Terus ada minum-minum juga di meja, minum-minum haram, minum-minum bir. Terus Winda kaget kan karena si Tia ini benar-benar udah pingsan gitu, terus mulutnya udah berdarah-darah gitu. Akhirnya si Winda ini nelpon ayah mamanya buat bawa Tia ke rumah sakit. Nah sampai di rumah sakit, di rumah sakit ini ada Winda, ayahnya Winda, mamanya Winda, sama ayahnya Tia. Datangnya telat, tapi si Winda ini benar-benar udah kritis banget gara-gara kan narkobanya kuat, terus benar-benar kayak terus sama minuman keras juga kan, jadi kayak geger otak gitu, penyakitnya geger otak, benar-benar kepalanya diperban gitu. Nah ayahnya ini kayak mikir kayaknya nggak kayak ini deh, pindahnya ditunda dulu gara-gara Tianya ini kan sakit. Nah selang beberapa hari, tepat pas 17 tahun Winda sama Tia, nah Tia ini masih koma, dia koma seminggu lebih, termasuk di hari ulang tahun mereka. Si Winda ini nekat, maghrib dia manjat ke sekolah dasarnya mereka, si Winda sama Tia, ngegali kado yang dari Tia itu di bawah pohon. Ternyata isinya itu bonekanya si Winda yang diambil sama Tia, si kawin itu, sama kertas kecil sama kayak bungkusan kecil itu. Tapi ternyata pas tahu itu isinya narkoba. Nah di situ juga, di pohon itu juga, si Winda ini baca surat dari si Tia. Si Tia ini cerita kalau misalnya dia itu pemakai berat dari lama. Dia juga dikenalin narkoba ini sama teman SMP-nya di Jakarta juga. Nah si Tia ngasih tahu bungkus narkoba itu ke Winda karena Winda tahu Winda bakal ngeberhentiin si Tia ini narkoba. Soalnya di suratnya itu si Tia bilang kalau misalnya lo buka kado itu di depan gue, tolong injek tuh narkoba di depan gue. Tapi ternyata si Tianya lagi koma, jadi narkobanya itu dibawa ke ayah mamahnya si Winda. Terus Winda ceritain semua sambil ngasih surat yang Tia kasih ke Winda. Akhirnya nih Winda nangis karena tahu betapa buruknya hidup Tia, betapa hancurnya hidup Tia, sampai Tia ini nekat narkoba, ngerokok, terus melakukan hal-hal yang tidak baik juga gara-gara teman pergaulan juga. Habis itu selama beberapa hari si Tia ini sempat siuman, terus ayahnya dipanggil ke dokter kan, disuruh ngadep gitu karena udah siuman, udah baikan. Tapi ternyata si Tia ini ada gangguan di otaknya, jadi hilang ingatan si Tia ini. Nah si Winda tahu
Tia bakal hilang ingatan, si Winda ini kayak nangis ngejar karena memori di otak Tia barang-barang dari kecil itu bakal hilang semua kan, karena si Tia ini hilang ingatan. Tapi Winda juga lebih bersyukur karena si sahabatnya ini udah dikasih hidup lagi sama yang di atas. Jadi nggak apa-apa mulai dari ulang lagi. Jadi pas Tia udah benar-benar sehat tapi masih lupa ingatan, si Winda ini benar-benar ceritain dari awal mereka kecil sampai sekarang. Terus si Winda juga ngajarin kalau misalnya si Winda sama Tia ini sering ngumpul kado. Terus si Tia ini tiba-tiba nyuruh si Winda ini nanti ngumpul kado di umur ke-18 tahun di bawah pohon sekolah lagi. Jadi kayak ngulang kejadian pas 17 tahun itu. Amanat yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah pergaulan kita itu sangat penting karena mempengaruhi jati diri kita sendiri. Jadi kita harus mencari pergaulan atau teman yang berkualitas yang bisa menuju kepada kebaikan. Menurut saya cerita ini sangat menarik karena mengambil cerita dari pergaulan remaja di masa sekarang. Terus juga kata-katanya mudah dipahami, jadi kayak gampang buat masuk otak gitu. Jadi ayo baca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.